Ini adalah sebuah kitab yang disembunyikan, dianggap berbahaya, dan hampir musnah di telan zaman. Sebuah teks kuno yang bisa mengubah cara kita memandang sejarah agama Kristen, Injil Maria Magdalena. Tapi mengapa gereja awal berusaha keras untuk menghancurkannya? Siapa sebenarnya Maria Magdalena? Apakah dia hanya pengikut setia Yesus atau pemimpin yang sengaja dihapus dari sejarah? Dan kebenaran apa yang begitu mengancam hingga kitab ini dilarang selama ribuan tahun? Dalam video ini, kita akan mengungkap rahasia gelap di balik pelarangan Injil Maria Magdalena. Sebuah kisah tentang kekuasaan, perselisihan, dan kebenaran yang disembunyikan. Siapa sebenarnya Maria Magdalena? Nama yang bergema sepanjang sejarah, namun terselubung kabut teka-teki. Dalam Injil kanonik, kita mengenalnya sebagai perempuan yang dibebaskan dari 7 roh jahat, setia berdiri di kaki salib ketika murid-murid lain lari, dan yang pertama menyaksikan kebangkitan, sebuah kehormatan yang bahkan mengalahkan Petrus sendiri. Tapi, inikah potret utuh tentang wanita yang disebut Bapa Gereja awal sebagai Rasul para Rasul ini? Ketika kita membuka lembaran Injil-Injil yang tidak masuk dalam Alkitab resmi, teks-teks yang selamat dari pembakaran dan pengucilan, sebuah sosok yang jauh lebih kompleks muncul. Dalam Injil Maria, dia bukan sekadar pengikut, tetapi guru yang berani berdebat dengan Petrus tentang visi mistik. Dalam Injil Thomas, dialah satu-satunya yang memahami perumpamaan Yesus tentang cahaya dalam cahaya. Dan dalam Pistis Sophia, Yesus sendiri memujinya, hatimu cantik dan berani, lebih besar dari semua saudaramu. Tapi kontroversi terbesar datang dari Injil Filipus yang mengatakan, Maria adalah koinonosnya atau sekutu Sang Mesias. Injil Filipus mengatakan hal kontroversi, Maria yang sering diciumnya. Kalimat ini yang membuat banyak ahli berdebat selama ini. Mereka bisa berarti pasangan spiritual, sahabat terdekat, atau dalam konteks tradisi Yahudi, istri yang sah. Apapun interpretasinya, satu hal jelas, hubungan mereka istimewa hingga memicu kecemburuan murid lain. Petrus dalam teks ini bahkan geram, mengapa dia lebih istimewa dari kita? Lalu apakah gereja abad awal begitu gencar mengubahnya dari wanita pemimpin spiritual menjadi sekedar wanita penghibur yang bertobat? Jawabannya mungkin terletak pada pertarungan abad keempat antara spiritualitas yang inklusif versus gereja yang butuh hierarki ketat. Dengan menenggelamkan Maria Magdalena, wanita yang mengetahui rahasia terbesar kebangkitan Kristen, mistisisme langsung, dan alternatif-alternatif lain dari iman Kristen turut dibungkam. Tapi seperti minyak narwastu yang dia tuangkan untuk Yesus, warisannya tak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu untuk dibuka kembali. Selama berabad-abad, Injil Maria Magdalena hanyalah bisikan yang tersembunyi dalam bayang-bayang sejarah. Sebuah teks yang dianggap legenda, dongeng, atau bahkan bidah. Namun, pada suatu hari di tahun 1896, di tengah hiruk-pikuk pasar barang antik Kairo, sebuah naskah kuno muncul bagai harta karun yang terpendam. Ditulis dalam bahasa Koptik, lembaran-lembaran yang lapuk itu ternyata adalah fragmen dari Injil Maria, sebuah teks yang diperkirakan berasal dari abad kedua Masehi. Inilah bukti pertama bahwa kisah Maria Magdalena mungkin jauh lebih besar dari yang pernah diceritakan gereja. Tapi teka-teki itu belum sepenuhnya terpecahkan. Seperti takdir yang sengaja diatur oleh waktu, 50 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1945, seorang petani di Nag Hammadi, Mesir, secara tak sengaja menggali sebuah guci tanah liat yang terkubur di bawah pasir gurun. Di dalamnya tersimpan harta yang tak ternilai. Puluhan naskah kuno berdebu, termasuk Injil-Injil yang dilarang, seperti Injil Thomas dan Injil Filipus. Penemuan ini mengguncang dunia akademik, membuka tabir rahasia bahwa sejarah Kristen awal adalah medan pertarungan gagasan, dan bahwa ada banyak suara yang sengaja dibungkam. Dalam Injil Maria, kita tidak menemukan Maria Magdalena sebagai sekedar murid perempuan biasa. Ia adalah seorang pemimpin spiritual, seorang visioner yang berani berselisih dengan Petrus dan Andreas, dua rasul yang namanya tertulis kuat dalam kanon gereja. Maria mengajarkan visi mistis tentang perjalanan jiwa menuju kebenaran ilahi, sebuah ajaran yang mungkin terlalu radikal, terlalu bebas, bagi institusi gereja yang sedang berjuang membangun otoritasnya di tengah gejolak zaman. Di sini, dalam teks-teks yang nyaris musnah dimakan waktu, kita mendengar gema dari sebuah Kristen yang berbeda,
sebuah iman yang mungkin lebih dalam, lebih personal, dan lebih membebaskan. Lalu, mengapa teks-teks ini disembunyikan? Mengapa teks ini begitu dilarang? Dan kebenaran apalagi yang masih terpendam di balik debu sejarah? Abad keempat Masehi, titik balik dramatis dalam sejarah Kristen. Kekaisaran Romawi yang pernah menyiksa pengikut Yesus, kini di bawah Kaisar Konstantin, justru mengangkat salib sebagai lambang kekuasaannya. Tapi di balik penyatuan imperium dan iman ini, tersembunyi sebuah revolusi gelap. Untuk pertama kalinya, kebenaran ilahi yang dahulu beragam harus diseragamkan. Dalam ruang-ruang rapat konsili Nisea, di antara debat sengit dan lobi politik, perlahan terbentuklah apa yang kita kenal sebagai Perjanjian Baru. 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dipilih sebagai kanon. Sementara puluhan Injil lain, Injil Thomas, Filipus, Kebenaran, dan tentu saja Maria Magdalena, dikutuk sebagai apokrif, sesat, harus dimusnahkan. Di sini, dalam fragmen yang nyaris punah itu, kita mendengar gema sebuah pertarungan abadi. Pertanyaan Petrus bukan sekadar rasa iri. Ia adalah letusan ketakutan akan sebuah dunia di mana otoritas rohani bisa berada di tangan seorang perempuan. Bayangkan, bagaimana wajah kekristenan jika ajaran Maria tentang jiwa yang bebas merdeka, tentang pengalaman mistis langsung dengan yang ilahi, menjadi arus utama. Tapi gereja awal bukan hanya melarang, mereka memburu, dibakar di alun-alun, dikubur dalam gua-gua gurun, dihapus dari ingatan kolektif. Karena setiap lembar naskah yang musnah adalah satu langkah menuju kemenangan. Sebuah narasi tunggal, di mana perempuan tak punya suara, di mana misteri ilahi hanya boleh diurai oleh hierarki laki-laki berjubah. Dampaknya masih kita rasakan 1600 tahun kemudian. Dengan menghapus Injil Maria Magdalena, gereja tidak sekadar memindahkan seorang perempuan dari posisi rasul menjadi wanita penghibur yang bertobat. Mereka memotong akar sebuah kemungkinan. Kekristenan yang lebih mistis, lebih egaliter, lebih membebaskan. Tapi api tak pernah benar-benar padam. Di gurun Mesir, di ruang-ruang biara rahasia, di bawah tanah gereja-gereja kuno, fragmen kebenaran itu menunggu. Seperti Maria Magdalena sendiri yang pertama melihat cahaya kebangkitan, mungkin kini giliran kita untuk melihat apa yang sengaja dikuburkan. Tapi kebenaran tidak bisa dikubur selamanya. Di abad ke-21, minat pada Maria Magdalena dan Injilnya kembali bangkit. Para teolog feminis melihatnya sebagai simbol suara perempuan yang diabaikan dalam agama. Para pencari spiritual menemukan dalam ajarannya sebuah jalan mistis yang lebih personal. Pertanyaannya sekarang, apa yang hilang ketika gereja memilih untuk menutupi kisah Maria Magdalena? Dan bagaimana sejarah agama akan berbeda jika Injilnya tetap hidup? Injil Maria Magdalena adalah pengingat bahwa sejarah seringkali ditulis oleh para pemenang, tapi kadang fragmen kebenaran berhasil lolos. Jika kalian penasaran dengan teks lengkapnya, atau ingin tahu lebih dalam tentang kitab-kitab yang dilarang, tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi, karena masih banyak rahasia sejarah yang akan kita ungkap bersama.